Sebelumnya, terima kasih untuk kalian para penonton setia Bang Jet yang selalu mendukung channel ini. Dan untuk kalian yang baru saja melihat channel ini, jangan ragu-ragu untuk subscribe. Karena kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang dokter muda di bidang forensik yang akhirnya magang di sebuah rumah sakit, lalu bertemu dengan 5 dokter magang lainnya. Sejak saat itulah hidupnya berubah, karena ternyata mereka berlima selalu melakukan permainan yang sangat mengerikan. Lantas gimana kengeriannya? Dan selamat datang di channel GM27. You don't think that I could tell the difference? Get out of here. Yes, yes. Pada awal film diperlihatkan sumpah dokter yang intinya pengobatan bertujuan untuk menolong orang sakit dan tidak akan pernah dipakai untuk mencelakai atau berbuat salah dengan sengaja. Scene selanjutnya kita akan diperkenalkan kepada sepasang kekasih bernama Gwen dan Teddy. Teddy atau biasa dipanggil Ted berprofesi sebagai seorang dokter. Ted sangat cerdas, paham psikologi, dan sangat ahli di bidang patologi forensik. Di sini, Ted yang menjadi lulusan terbaik dari kampus ternama diutuskan untuk magang di salah satu program patologi terbaik yang berada di Metropolitan University Medical Center. Setibanya di sana, Ted bertemu dengan salah satu dokter magang yaitu Ben yang sangat mengidolakannya karena kecerdasan Ted. Ben ditugaskan untuk mengajak Ted berkeliling dan memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di sana. Di sini tanpa sengaja Ted melihat beberapa dokter yang sedang mendiagnosa mayat. Lantas Ben yang sudah familiar dengan para dokter itu memberitahu Ted kalau mereka merupakan sekumpulan orang-orang yang sok keren dan bertingkah sombong layaknya para pejabat. You have a girlfriend? There were gonna be gods. Certain people around here couldn't possibly be any more. Pathologist, you'll learn the nature of studying all things human, save for the soul. Singkat cerita, Ted pun bertemu dengan Dr. Morris yang membimbing para dokter-dokter magang di sana. Lantas Dr. Morris yang sudah tahu talenta dan bakat Ted dalam menganalisa kematian langsung memperkenalkan Ted kepada dokter magang lainnya yaitu Jack yang sangat berbakatnya. Analisa Jack juga sering membantu FBI dalam mengungkapkan kasus pembunuhan. Setelah itu, mereka dihadapkan dengan satu mayat bocil. Bladder. Died during a state of hypoxia, an asthma attack. Fresh? A hypochondrial conclusion and an answer for the... Dokter-dokter magang lainnya memberikan analisa yang kurang mendalam dan tidak akurat. Sedangkan Ted bukan hanya asal bicara, tapi dia juga mencari tahu tentang psikologis anak tersebut dan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Karena kecerdasan inilah, Ted sangat dibenci dan dibully oleh dokter-dokter magang lainnya. Namun Ted tidak memperdulikan mereka dan hanya fokus dengan karirnya. Saat malam polote, Ted yang sudah rindu dengan Gwen menceritakan tentang bagaimana hari pertama magangnya. Keesokan harinya mereka mendiagnosa mayat baru lagi. Di sini tiba-tiba mayat itu kejang-kejang dan Ted langsung menusuk leher bagian belakang yang bertujuan untuk memutus hubungan saraf dan otak mayat tersebut. Ketika akan pulang, lagi-lagi Ben menghampiri Ted dan memuji apa yang baru saja Ted lakukan. Saat bersamaan, Ted melihat Jack dan circle-nya yang akan pergi entah kemana. Hari-hari pun Ted lalui dengan para dokter magang lainnya dengan mendiagnosa penyebab kematian banyak mayat. Di scene ini, para dokter membedah para mayat dengan membelah beberapa organ tubuh. Jadi Bang Jet skip aja. Takut dolar kuning guys. Singkat cerita, Jack yang mulai kagum dengan Ted mengajaknya untuk pergi ke sebuah bar. Geng Jack terdiri dari 5 orang yaitu Jack sendiri, Griffin, Juliet, Catherine, dan Jake. Setelah berkenalan mereka pun mulai mengobrol. Tak lama kemudian Jack mengajak Ted untuk pergi dengannya ke suatu tempat yang mana Jack membawa Ted ke tempat prostitusi dan bertemu dengan Om mucikari yang kita sebut saja Boban. It's staying in my pants.
It's your illustration, Dr. Gray, of why I hate the living. Karena terlalu banyak minum, Ted pun pingsan. Keesokan harinya, Ted melakukan aktivitas seperti biasa, yang mana selalu melakukan diagnosa kepada para mayit. Namun mayat kali ini membuat Ted terkejut karena itu adalah Boban. Kemudian para dokter mulai mengeluarkan argumen mereka masing-masing. Mendengar itu, Ted yang memang memiliki kecerdasan di luar nurul langsung menjelaskan tentang analisanya. Lantas Ted yang mulai curiga kalau kematian Boban adalah ulah Jack langsung membacoti Jack. Hey, meet me here tonight. Melihat adanya mayat Boban membuat Ted terkejut. Lantas Jack mulai menanyakan kepada Ted apa penyebab kematian Boban ini. Mendengar itu, Ted yang sudah tahu kalau Jack orang yang sudah membunuh Boban langsung memarahi Jack. Kemudian Jack mengiyakannya dan mengatakan ini adalah permainan yang akan Ted mainkan. Ketika akan pergi, Ted tak sengaja melihat Circle Jack yang mulai berdatangan. Setibanya di apartemen, Ted sangat panik dan tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Jack. Niatnya Ted akan melaporkan hal tersebut kepada para ladusing. Namun Ted yang penasaran mulai tertarik dengan permainan yang ditawarkan oleh Jack. Keesokan harinya, Ted dihampiri si bicis Juliet. Di sini, Juliet menawarkan Ted untuk bergabung dengan mereka. Kemudian memberikan alamat pasien yang sudah sekarat kepada Ted. So, are you in? Tak lama kemudian, Ted pun datang ke pasien tersebut. Yang mana pasien itu sudah menghabisi keluarganya dan mencoba bundir. Merasa si pasien layak dihabisi, Ted yang sudah terpengaruh dengan sekte Jack bergegas pergi ke kamar si pasien. Lalu membunuhnya dengan cara yang sangat rumit. Baby, to be honest, I half expect. Too late. Malam itu, Ted ke ruangan bawah tanah dengan pasien yang sudah ia lenyapkan. Kemudian mereka pun mulai menganalisa mayat itu dan menyambut Ted karena sudah bergabung dengan circle psikopat mereka. Welcome. Keesokan harinya, giliran Juliet yang mencari korban. Di sini mereka pergi ke rumah ayah Juliet. Juliet membenci ayahnya karena dia seorang pedofil. Akibat itulah ibunya meninggalkannya. Mendengar itu, Ted yang berhati malaikat merasa kasihan dan membantu Juliet untuk mengirimkan sang ayah ke alam barja. Setelah selesai, mereka mulai mendiagnosa apa penyebabnya. Pada akhirnya, Griffin berhasil menebaknya. Yang mana, Jack pun menyadari kalau Ted sudah membantu Juliet. Dengan watak dosnya, Jack memberitahu kalau pria tersebut bukanlah ayah Juliet. Mengetahui itu, membuat Ted kena mental karena sudah merasa bersalah dan langsung memarahi Juliet. Hari-hari pun mereka lalui seperti biasa, yang selalu mengirimkan orang-orang yang bersalah ke alam barja. Benar-benar psikopat berkedok dokter. Para korban pun dibakar untuk menghilangkan jejaknya. Tanpa disadari, Ted dan Juliet semakin dekat dan makin hari makin mengerikan. Suatu hari, Dr. Morris menghampiri Ted. Lantas Dr. Morris yang sudah tahu kalau sejak Ted berteman dengan Jack, Ted langsung berperilaku aneh. Morris mulai memperingati Ted dan menyarankan Ted untuk menjauhi Jack agar karirnya tidak hancur juga tidak akan kehilangan orang-orang yang Ted cintai. I appreciate it, sir. Singkat cerita, Ted yang libur akhirnya pergi ke rumah kekasihnya Gwen. Kedatangan Ted membuat Gwen bahagia. Saat malam polote, Gwen yang sudah birahi langsung menghabiskan 10 ronde dengan Ted. Di sini, Gwen memutuskan untuk tinggal di apartemen Ted sementara waktu. Tanpa sadar, Gwen malah melihat tabung sabu yang sering Ted pakai. Takut Ted menjadi seorang pecandu, Gwen pun membacoti Ted dan meminta Ted untuk segera mengakhiri semua itu. Lantas Ted yang takut diputusi beralasan dengan berkata itu milik temannya. Malam pun tiba, Ted dan Gwen pergi ke pesta para dokter. Di sini Ted memperkenalkan Gwen kepada Ben dan kekasihnya. Saat bersamaan Jack dan para circle-nya datang,
Dengan tengilnya, Jack mulai menyinggung soal pembunuhan-pembunuhan yang sudah Ted lakukan semasa magang. Mendengar itu, Ted yang tak ingin rahasianya terbongkar langsung mengajak Gwen pergi dari sana. Lantas Juliet yang cemburu dengan keromantisan Ted dengan Gwen memperlihatkan tatapan mautnya, yang mana Jack langsung menyadari kalau Juliet sudah jatuh cinta kepada Ted, langsung mempermalukannya. Remember, your ass belongs to me. You don't. Singkat cerita, saat malam semakin larut, Ted mendapat telepon dari Jack. Tak ingin Gwen curiga, Ted bergegas pergi menemui Jack. Setibanya di sana, ternyata Jack sudah menghabisi 3 orang wanita. Lalu Jack meminta Ted untuk menebak apa penyebab kematian wanita itu. I know with mathematical certainty. Buzzkill. Setelah berhasil menebaknya, Jack sangat-sangat kagum dan melepaskan Ted. Ketika kembali ke apartemen, Ted bertemu dengan Juliet. Tak ingin Gwen melihat mereka, Ted meminta Juliet untuk mengakhiri hubungan mereka dan fokus dengan karir masing-masing. Tanpa diduga, Jack melihat mereka dan mengetahui semuanya. Singkat cerita, Ted mendatangi Jack dan memberitahu kalau ia ingin keluar dari permainan psikopat ini. Mendengar itu, Jack yang sudah dendam kepada Ted tidak mau dan meminta Ted untuk datang ke tempat biasa nanti malam karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus Ted lihat. Yeah. Saat malam tiba, lagi-lagi Ted meminta izin kepada Gwen untuk melakukan pekerjaannya, dan kali ini bisa dipastikan yang terakhir kalinya. Di sisi lain, terlihat Jack yang sudah mengumpulkan para gengnya dan akan memperlihatkan sosok mayat yang akan mereka diagnosa karena ini adalah gilirannya. Oh my god, akibat sakit hati, Jack malah membunuh si bici psikopat. Fuck. What the fuck? Right. Let's do this. Ketika Jack meminta mereka untuk mulai mendiagnosa Juliet, tiba-tiba ternyata jebakan itu adalah ulah Ted yang ingin semua ini berakhir. Keesokan harinya, Ted yang sok polos menanyakan ke Dr. Morris apa yang sudah terjadi. Kemudian Dr. Morris menceritakan semuanya dan memberitahu kalau ada 4 dokter magang yang meninggoy, namun yang mereka temukan hanyalah 3 orang. Mendengar itu membuat Ted terkejut dan curiga kalau Jack masih hidup dan akan balas dendam. Takut Gwen kenapa-napa, Ted mencoba menelponnya namun tidak ada jawaban. Hal itu membuat Ted semakin yakin kalau saat ini Jack sedang mengincar Gwen dan segera ke sana. Di sisi lain, dugaan Ted benar, yang mana Jack sudah berada di apartemennya dan mulai mengetuk pintu kamar Gwen. You remember me from the party? I know. Nah sekali, Gwen yang tidak tahu apa-apa terpaksa kembali ke alam barzah. Kematian Gwen membuat Dr. Morris turut berduka cita. Di sini, Dr. Morris yang sudah curiga dengan Jack meminta Jack untuk membiarkan Dr. Morris mengatopsi mayat Gwen. Namun Ted yang ingin balas dendam kepada Jack tidak mau dan mengatakan kalau dirinya saja yang melakukan semua itu sendirian. Setelah hasil otopsi sudah dikirimkan ke pihak Ladusing, tiba-tiba Jack datang dan marah karena hasil yang terkirim adalah salah, yang mana laporan yang dibuat Ted seperti pembunuhan biasa-biasa. Padahal itu adalah pembunuhan terbaik yang dilakukan Jack. Merasa menang karena Ted tidak bisa menebak penyebab kematian Gwen, Jack pun mulai mengejek Ted. I have. This one was well above average. Ternyata semua itu hanyalah tipuan muslihat yang sudah direncanakan oleh Ted. Dan tiba-tiba You were careful not to let her lose conscience under her armpit. di sini Ted langsung mempraktekkan kematian Gwen yang dilakukan oleh Jack, yang mana awalnya Gwen dibius lalu disuntikan potasium di pembuluhnya. Kesadaran Gwen pada saat itu masih sadar dan akan menutup mata untuk selama-lamanya dalam waktu 7 menit. Akan tetapi,
Ted mempraktekkan kepada Jack menggunakan cara yang membuat Jack tersiksa dengan membeda Jack hidup-hidup. Sangat-sangat mengerikan dan film pun sudah berakhir. Intinya jangan salah memilih teman dan kalau sudah punya pasangan jangan berselingkuh. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe.